warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Lektur Kementerian Agama Republik Indonesia bersama saya Dini Fitria. Dan di ruang podcast kita saat ini seperti biasa, saya kedatangan tamu-tamu istimewa yang ingin berbagi tentang sejarah dan peran Kesultanan Islam dalam khazanah kebudayaan Nusantara. Saya perkenalkan langsung ada Bang Pinem. Saya manggilnya Bang Pinem aja ya, biar akrab kita. Lalu juga ada Mbak Novia, karena masih muda saya panggil Mbak Novita ya, sorry. Ada Mbak Novita yang akan berbagi tentang bercerita kepada kita tentang sejarah. Karena menurut saya sejarah ini sangat penting, karena saya juga penyuka sejarah. Apalagi Kesultanan Islam ini kan adalah salah satu yang menduduki kejayaan Islam pada zamannya gitu. Nah, itu kira-kira apakah hubungan Kesultanan Islam ini dengan menjaga budaya Nusantara ini? Ya, terima kasih Mbak. Memang kita juga merasa prihatin ya tentang sejarah ini. Tapi sebetulnya kalau kita ingin membaca sejarah itu, di situ sebetulnya ada identitas kita. Jadi kalau kita mengutip ungkapan presiden pertama kita itu Soekarno, yang sangat terkenal itu jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Saya kira itu sangat challenging ya, menjadi tantangan kita bagaimana kemudian mempelajari masa lalu itu, karena di situ ada identitas kebangsaan kita. Terkait dengan kesultanan ini, dengan konteks keindonesiaan kita dari dulu sampai saat ini sangat menarik sebetulnya. Kalau kita ingin mengkaji, mungkin dalam kajian yang kita sajikan itu perlu menyentuh aspek ataupun komunitas milenial begitu ya. Kalau kita lihat misalnya pada masa lalu kesultanan ini tadi seperti yang disebutkan bahwa itu adalah penjaga tradisi. Bahkan kesultanan itu bukan hanya itu, tapi dia sebagai pusat peradaban, pusat keilmuan. Apa contohnya? Misalnya kalau kita lihat kesultanan besar seperti Kesultanan Aceh Darussalam, itu sangat kaya dengan nilai-nilai sejarah yang ada di dalamnya, nilai-nilai pendidikan. Misalnya literasi di kesultanan lewat istana itu sangat-sangat memberikan pencerahan kepada masyarakat pada zamannya. Misalnya kalau kita lihat perdebatan di Aceh, kesultanan di Aceh itu, bagaimana perkembangan ilmu yang luar biasa, itu sangat kaya. Misalnya peninggalan dalam bentuk literasi itu ada manuskrip namanya, itu tulisan tangan. Itu di masa lalu di kesultanan bahkan bukan hanya Aceh, itu sangat kaya dengan aspek literasi itu. Dan itu kadang-kadang yang kita lupakan sampai saat ini. Kalau kita membaca disertasinya Azumardi Azra itu, jaringan ulama itu sebetulnya adalah hasil daripada keilmuan kesultanan yang ada di Nusantara dari abad 17 ya sampai 20. Bahkan kalau lebih jauh, kalau kita kaitkan kesultanan dengan konteks NKRI, misalnya NKRI kita ini kan baru abad 20-an, padahal kesultanan sudah ada jauh sebelum itu. Kalaulah kesultanan yang ada di seluruh Indonesia ini tidak mau untuk bergabung dengan NKRI, maka tidak ada kita saat ini. Tapi mereka semua, para sultan lewat mereka bersatu menyatakan bahwa rela bergabung dengan NKRI. Itu saya kira sumbangsih kontribusi kesultanan yang luar biasa untuk konteks keindonesiaan kita saat ini. Gitu. Karena kalau ngomongin kepentingan untuk berkuasa, kenapa mereka tetap tidak mempertahankan kekuasaan ya? Betul, itu dia. Jadi itu mereka itu rela bagaimana bergabung dengan KRI. Misalnya Kesultanan Yogyakarta yang sampai saat ini eksis satu-satunya ya, DIY itu dia rela pada konteks zaman itu bahkan menyediakan bersedia untuk menjadi ibu kota NKRI waktu saat itu kan. Nah itu artinya kesultanan sangat mendukung yang namanya NKRI yang ada saat ini, yang kita menjadi rumah kita saat ini begitu. Itu sumbangsi yang terbesar menurut hemat saya gitu. Itu. Nah, bagaimana sendiri dengan keberadaan dari manuskrip, karena tentu saja sudah ratusan tahun berlalu
Bagaimana caranya Kementerian Agama bisa mendapatkan nilai-nilai luhur tersebut di manuskrip itu sendiri gitu yang berhubungan sama Kesultanan Islam? Ya, kalau kita berbicara tentang manuskrip, ini kan tentunya salah satu yang saya sebutkan tadi menjadi kekayaan intelektual gitu ya. Ini juga memang tugas dan fungsi kita di Kementerian Agama. Saya kira sudah ada sekitar ribuan manuskrip yang sudah kita digitalisasi supaya menyelamatkan karya ulama masa lalu itu. Itu kemudian kita digitalisasi, kita baca artinya, kita terjemahkan, bahkan kita analisis apa isinya, bahkan ada konteks dengan saat ini. Misalnya kalau kita lihat ya, dalam tinggalan manuskrip itu dari kerajaan kesultanan yang ada di Nusantara ini, dari manuskrip yang ada yang kita temukan itu bahkan ada yang sangat kontekstual sekali dengan saat ini, misalnya tentang pengobatan. Nah itu luar biasa ada dalam manuskrip itu, bagaimana artinya ulama pada masa lalu itu sudah tahu misalnya membuat penyakit ini dengan ramuan ini begitu. Itu luar biasa dan itu adalah tradisional, tapi itu luar biasa dan memberikan pengajaran kepada kita saat ini begitu. Itu dari naskah-naskah ini luar biasa. Itu baru dari aspek, salah satu aspek. Belum lagi dari misalnya dari aliran, dari pemikiran yang saya kira luar biasa perdebatannya di situ, dari kalam misalnya, dari fikih, tasawuf misalnya. Kalau kita Aceh misalnya, kita bicara Aceh, ada yang menarik kan yang sekarang itu Memory of the Word itu Tari Saman. Ya itu kan sebetulnya kalau kita lihat itu adalah berasal dari manuskrip yang itu adalah tarekat Sammania. Ada maknanya juga ada kan. maknanya ketika dia bergerak begini ke kanan, la ilaha illallah itu kan sebetulnya adalah representasi hadirnya Sang Maha Kuasa dalam di bumi ini, bahkan dalam sebuah kesenian itu kan artinya ada kesenian di situ yang kemudian berbaur di situ. Local wisdom kemudian tidak kemudian diabaikan saja begitu, tapi dia ada apa namanya saling ada benang merahnya. Ada benang merahnya, bukan kemudian saling menegasikan, tidak. Tapi ini yang saya kira sumbangsi intelektual dari manuskrip yang kita temukan di Kesultanan, di istana kerajaan-kerajaan yang luar biasa nilainya gitu. Misalkan salah satunya itu yang di Kesultanan Riau Lingga. Kita ketahui bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Nah, di bahasa Melayu itu berasal dari lingua franca. Pusatnya itu, pusat peradabannya dari Melayu yang di Indonesiakan sekarang ini. Itu Raja Ali Ali yang raja dari Sultanan Riau Lingga itu, beliau merumuskan bahasa Indonesia, terus beliau menuliskan buku Bustanul Katibin, beliau menuliskan Gurindam 12, bagaimana tradisi-tradisi menulis itu menjadi suatu budaya untuk meliterasikan, untuk tidak hanya dalam bentuk tertulis dan tidak hanya dalam bentuk membaca, tetapi kita juga menyaksikan, membuktikan dan merealisasikan dalam hal-hal yang ada di alam sekitar ini. Nah, itu seperti tradisi yang ada di Kesultanan Ternate. Nah, Kesultanan itu yang Indonesia Timur, Ternate itu mereka ramah bersatu dengan alam. Mereka memudayakan, mentradisikan khazanah yang ada di alam semesta ini. Dalam arti Ternate itu berada di Gunung Gamalamo. Gunung Gamalamo itu suatu gunung yang memberikan kehidupan bagi mereka dan sekaligus gunung yang vulkanik yang aktif. Nah, bagaimana mereka itu menjaga keajekan, kenyamanan supaya gunung itu sebagai ciptaan Tuhan bisa bermanfaat bagi mereka sekaligus tidak mendatangkan suatu musibah atau tidak mendatangkan sesuatu bencana bagi mereka. Maka mereka mengadakan tradisi Kilolokei namanya, tradisi Kilolokei. Itu awalnya tradisi itu didatangkan oleh seorang ulama yang menyebarkan Islam di Ternate, yaitu bernama ulama Ja'far Shodiq. Dan Ja'far Shodiq itu awal beliau datang ke Ternate tidak mendirikan kesultanan, tapi beliau menemukan suatu tempat itu ada di puncak gunung Gamalamo, menarik sekali sebagai tempat pemukiman. Beliau mengelilingi gunung Gamalamo itu mencari tempat yang aman. Gamalamo ya. Nama Gamalamo.
Itu ada mata uang di salah satu gambarnya itu kan ada mata uang Rp1.000 itu gunung yang ada di Ternate itu sebagai simbol ya di situ. Nah, Ja'far Shadiq awalnya mengeliling Gunung Gamalamo untuk sebagai tempat kehidupan, dan hingga sekarang tuh pada saat kita ke Ternate itu ada bandara, lalu ke kerajaan Kesultanan Ternate, itulah hasil dari tempat awal penjelajahan dari Syekh Ja'far Shadiq situ. Nah, pada saat Syekh Ja'far Shadiq mengelilingi Gamalamo, dia mendapatkan suatu inspirasi sebagai tempat tinggal, dan begitu sampai tempat tinggal dan mendapatkan kehidupan di situ, mendapatkan masyarakat di situ, melakukan suatu peradaban di situ, ada kan tradisi, lalu mereka memerlukan suatu budaya, bagaimana mereka menjaga daerah laut di situ hingga sekarang tradisi Kilauloke itu tetap dilaksanakan setiap setahun sekali. Selain mereka melakukan keliling Gunung Gamalamo, mereka juga termasuk menjaga habitat keamanan yang ada di sekitar laut Ternate, laut yang ada. Saya nyebrang dari ke Ternate ke Halmahera, itu ada gunung juga, itu ada kerajaan Maluku Kiraha, itu kan satu kesatuan, satu saudara, Ternate, Jailolo, Tidore dan Bacan, itu mereka satu keluarga, 4 titik itu. Nah, itu mereka menjaga tradisinya, menjaga alam semesta habitatnya, bagaimana kebersamaan di antara mereka, bagaimana mereka melestarikan alamnya, bagaimana mereka menjaga habitat lingkungan tetap hidup, tetap nyaman, tetap aman, dan tidak ada kerusakan gitu kan. Berarti bukan tentang agama saja yang dimunculkan di sini, tetapi bagaimana cara menjaga alam, menjaga lingkungan, dan membuat masyarakat yang berbudaya ya, dan berilmu ya, istilahnya ya seperti itu. Nah, dulu saya pernah ke Sambas, saya pernah datang ke istananya, Istana Sambas waktu itu, dan ketemu sama anak cucu beliau lah, dan pangerannya waktu itu masih kecil, tahun 2008. Nah, bagaimana sekarang peran dari saya, itu bukan bekas ya, berarti masih kesultanan masih Kesultanan Sambas ya. Iya. Bagaimana sekarang peran anak cucu atau pewaris dari kesultanan tersebut terhadap keadaan sekarang yang sudah era baru ya ini ya istilahnya. Bagaimana? Apakah mereka masih tetap mempengaruhi masyarakat dengan warisan nenek luhur mereka? Masih. Kalau kita lihat misalnya seperti yang kita bahas awalnya kan, mereka tidak berkutat pada kekuasaan ya. Tapi mereka saat ini kalau kita sebagai penjaga tradisi itu, sampai saat ini para kesultanan itu, sultan masih eksis. Mereka sangat dekat dengan masyarakat sebetulnya kita lihat. Bahkan setiap tahun ada yang namanya festival Keraton Nusantara. Itu sultan-sultan itu berkumpul, dan itu adalah semacam pentas kebudayaan masing-masing yang dibawakan di situ. Itu setiap tahun dan ganti-ganti ya. Perganti. Misalnya kalau kita lihat setahun atau 2 tahun yang lalu misalnya ada Kesultanan Kota Waringin. Itu waktu itu mereka kumpul di sana di Pangkalan Bun, itu di Kalimantan Tengah. Jadi selalu berganti. Di Sumatera Utara itu bahkan ada juga 4, Kesultanan Langkat, Deli, Serdang, dan Asahan. Dan banyak sekali sebetulnya kesultanan ini, sebetulnya kesultanan yang tergolong besar ya. Belum ada lagi yang kecil. Misalnya tadi disebutkan sama Mbak Novita itu ya, disebut-sebut Lingga tadi itu, yang ada di Riau ya. Sebetulnya kalau kita ingin telusuri lebih jauh itu sangat ada kaitan juga dengan kesultanan yang kecil gitu. Misalnya di Aceh itu, tepatnya di Aceh Tengah, itu ada namanya Kerajaan Linge. Nah, Kerajaan Linge ini menurut salah satu sejarawan di UIN Syarif Hidayatullah itu namanya Din Majid, itu masih terkait dengan yang di Lingga Riau itu. Linge di Aceh, Lingga di Riau. Bahkan menurutnya ada juga Lingga. Ada namanya Kampung Lingga di Sumatera Utara, daerah saya itu dekat Gunung Sinabung itu. Itu namanya Kampung Lingga. Ini ada keterikatan yang 3 ini. Menariknya begini Mbak, waktu saya ada penelitian tentang seni budaya di Takengon itu, saya datang ke ketua adat yang ada di Takengon. Ketika kami berkenalan begitu dikatakan begini, saya orang Sumatera Utara,
dari Tanah Karo, saya bilang gitu. Oh, saya dipeluk sama dia tuh. Kenapa? Saya kaget. Oh, saya ini masih ada keturunan yang ada di Lingga di Tanah Karo dekat Gunung Sinabung itu. Ini ada kaitan antara Lingga yang di Tanah Karo dan Kepulauan Lingga yang di Riau. Ini kan ada keterikatan. Ini luar biasa sebetulnya. Jadi itu baru yang besar-besar, Mbak. Ada kesultanan kerajaan yang kecil, misalnya di Kalimantan Timur itu, kalau Mbak tahu itu ada namanya Kerajaan Pasir, ada Berau. Iya, Berau tahu, pernah ke sana. Itu kan luar biasa. Bahkan kalau kita tadi yang di Sambas itu kan di Kalimantan Barat. Bahkan nama-nama jauh lagi dari Pontianak itu. Itu semua nama-nama kota itu nama kesultanan. Pontianak itu kesultanan. Oke. Ilmu baru. Sintang. Bengkayang itu kesultanan Sintang. Tadi Sambas. Itu kesultanan semua yang ada di tapi aromanya terasa banget sih ketika saya datang ke Sambas itu. Aroma Melayu Kingdom gitu loh. Ya kan, berasa banget gitu, dan orang-orangnya juga kerasa gitu. Beda kalau kita di Pontianak sama di Sambas tuh beda banget gitu. Kalau di Kesultanan Pontianak itu aroma Melayu, citra atau pewarnaan Melayu itu kuning-kuning, hijau. Nah, jadi bagaimana sih waktu itu saya penelitian ke Kesultanan Pontianak itu ketemu juga sama Sultan, anak keturunan dari sultannya, dan masih melestarikan tradisi yang ada di situ, masih mengadakan kegiatan Maulid Nabi di situ dengan acara terbang dengan terbang itu, masih ada alat-alat yang dipajang di museum kan. Nah, untuk anak-anak milenial kita sekarang ini, bagaimana sih mereka bisa tahu gitu tentang jejak kesultanan, mengadakan napak tilas, melakukan wisata, adanya festival tradisi yang diadakan oleh kesultanan itu sendiri, terus mengundang anak-anak atau ada perlombaan tingkat sekolah. Jadi mereka datang ke situ, tidak hanya mencatat, tidak hanya menulis, tidak hanya menghafal. Saya juga pernah datang ke Kesultanan Sambas itu, saya beli itunya, kain Sambas. Kain Sambas mereka kan bikin kain Sambas yang ada benang-benang emasnya itu. Mereka apa namanya tuh? Ditenun. Dipintal apa ditenun apa itu namanya. Itu karena saya suka sejarah dan merasa sejarah itu penting gitu ya untuk mengenal akar budaya sendiri. Nah, sekarang bagaimana? Tadi kan sudah dibilang bahwa untuk mengenalkan itu sejak belia gitu ya. Ada lagi nggak hal-hal yang dilakukan oleh Kementerian Agama sendiri terkait dengan warisan kebudayaan dari Kesultanan Islam ini gitu? Karena kalau ngomongin Sultan Islam itu udah jauh banget kesannya bagi anak zaman sekarang ya. Wah, zaman kapan itu? Dibilang supaya nggak terkesan konvensional, kuno atau terlalu tua atau terlalu ketinggalan zaman gitu. Gimana caranya supaya bisa gairah Kesultanan Islam itu terasa bagi generasi muda zaman sekarang? Ada beberapa hal sebetulnya yang perlu kita pikirkan bersama, tentunya mungkin Kementerian Agama dalam konteks ini ya. Sebetulnya ada penelitian yang kita buat, penelitian Kesultanan ini, tapi kita ingin tingkatkan, ingin membuat ensiklopedi Kesultanan Nusantara dengan audio visual. Itu mungkin ada nanti kita dalam bentuk buku dulu, baru kemudian nanti kalau dalam hemat saya sebetulnya bisa kita buat semacam kayak kartun begitu ya, misalnya film ataupun film pendek gitu. Itu saya kira generasi milenial sekarang bisa lebih bisa memahami konten-konten yang kita isi tentang kesultanan, tentunya bisa menyesuaikan dengan konteks zaman sekarang begitu. Kalau tidak akan ketinggalan gitu. Atau hilang di telan masa. Iya, betul. Pemerintah daerah sendiri itu menerima pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengadakan kegiatan di Kesultanan. Jadi anak-anak sekolah gitu mereka datang mengadakan berbagai kegiatan, dan mereka bisa mendapatkan informasi, mendapatkan bayangan, gambaran tentang benda-benda yang tinggalan kejayaan masa Kesultanan itu sendiri, dan mereka tidak hanya mencatat tapi
tapi mereka mendapatkan suatu support gitu, Pengetahuan mendapatkan motivasi bagaimana sih hal ini bisa didapatkan, benda-benda ini bagaimana sih mereka tuh punya kayak giroh gitu, semangat untuk menjaga, melestarikan, bangga gitu terhadap hasil karya leluhur mereka, nenek moyang mereka sebagai bagian dari identitas bangsa gitu. Iya. Dan itu semacam kayak museum, bisa dimuseumkan, Iya, museum museum. apa ya? Ya tidak sekedar bangunan atau cerita, tapi kayak dengan audiovisual di museum, jadi museum hidup ya sebenarnya. Iya, sebetulnya menarik itu kalau kita lebih serius untuk mengkaji ini. Iya. Jadi kalau kita Karena- bikin museum tadi itu, begitu kita masuk langsung dipandu, Iya. supaya ada bukan lagi manusia, Iya. tapi ini Apalagi ada teknologi Iya, canggihnya teknologi. ya. Iya, Karena itu kan betul. budaya Iya, soalnya. betul. Iya, berarti memang kita sangat bangga menjadi generasi Indonesia karena memang disinilah tadi bangsa bahasa, Iya. ragam budaya gitu kan. Dan adanya kekayaan-kekayaan dari peninggalan-peninggalan kuno yang memang sangat itu nyata dan memang harus dilestarikan gitu. Karena kan kalau ke luar negeri kita ada museum, tapi museumnya kan bukan museum budaya kan sebenarnya. Ya nggak sih? Dan ini Mbak, sebetulnya saya pernah tadi Mbak Novi itu ke Ternate Tidore ya, saya juga pernah kesini. Menarik ini, misalnya kalau kita ke Cirebon ya, Kesultanan Cirebon itu, iya. praktek keagamannya pun agak berbeda Iya, gitu. iya. Misalnya ketika sholat Jumat, mungkin Mbak belum lihat tuh, saya kalau kita ke Masjid Sang Cipta Rasa di Cirebon itu azannya azan pitu namanya. Oke. Bertujuh dan mereka azan sebelum Jumatan itu. Oh, oke. Kalau kita ke Tidore itu berempat. Ternate juga seperti itu. Bahkan kalau seorang khatib itu naik ke mimbar, khotibnya itu nggak kelihatan. Dan sampai sekarang masih Sampai sekarang masih seperti itu. Ketika saya tanya kenapa kok khotibnya itu ditutupin, Kak? Itu katanya apa ya? Kita itu menutupi Ilmu yang kita punya. kemanusiaan kita ini supaya kita tidak perlu menampakkan. Oke, dan Jadi jangan ria juga. Iya, sangat kental nilai tasawuf, sufi di situ. Subhanallah. Sampai sekarang ya? Sampai Dan sekarang. itu di turun temurun. Karena kalau ngomongin soal turun temurun sekarang agak susah kan, karena generasi muda ada juga yang merasa bahwa ngapain ini harus diikutin kuno gitu. Tapi itu Iya, tetap masih sampai sekarang Oke. itu tradisi itu dipraktekkan sampai saat ini. Misalnya nanti bisa Mbak kesana bagaimana sebetulnya saya sudah melihat dan saya langsung sholat di situ. Bagaimana azan 4 di Cirebon azan pitu. ada ininya ya, ada makna Iya. tersendiri dari ajaran-ajaran tersebut dan kayak tradisi-tradisinya ya. Ya bahkan waktu di Ternate itu mereka nggak pakai mikrofon. Oh, Dari mereka ya seperti biasa saja suara berempat itu saja. Ketika saya tanya kenapa kok tidak? Itu dia ketika itu masa kolonialisme ketika zaman Belanda itu mereka memang nggak mau kencang-kencang itu karena takut ketahuan oleh penjajah. Kolonial itu makanya mereka azannya tidak pakai mikrofon dan itu dipraktekkan sampai sekarang. Nah, itulah. Walaupun sebenarnya kalau untuk pakai mikrofon juga ditambahin juga nggak masalah. Iya, tapi mereka menjaga itu gitu dari dulu seperti itu adanya sampai sekarang ini. Itu luar biasanya gitu. Dan itu jarang orang tahu loh. Dan, iya, jadi itu mereka itu sangat-sangat sederhana menjalankan agama, tapi sangat-sangat kental nilai filosofi dan nilai tasawuf yang ada dalam kesultanan itu. Dan itu beberapa kesultanan seperti itu. Gitu. Ini memang kan kalau kita lihat seorang sufi itu kan orang yang tidak mau menampakkan ria dirinya, gitu. iya, Dia benar. seperti itu prakteknya makanya. Sufism, ya. Iya, sufism. Kalau kita lihat di Ternate Tidore sangat kental dalam hal itu termasuk di Cirebon gitu. Itu menarik banget sih. Menjadi pemimpin Islam bukan berarti tahu agama tapi tidak perlu harus menyombongkan diri bahwa beliau ulama gitu. Tapi malah ditutupin ya. Ditutupin gitu. Ya seperti Wali Songo kan Sunan Kalijaga, dia seorang ulama, seorang sufi. Tapi beliau bisa menyesuaikan dengan masyarakat sekitarnya, mengajak masyarakat untuk hadir dalam Turun acara ke beliau, masyarakat. gitu. Pakai pakaian Jawa, pakai belangkon, pakai sarung, Ikut khas-khas kesenian. Jawanya. Jadi memang agama itu tersebar gitu, bisa ditersiar, bisa diterima oleh masyarakat. Kita masuk dalam lingkungan masyarakat dengan tradisi yang ada di masyarakat. Masyarakat itu senang, akhirnya Tertarik. Itu sejarah salah satu agama Islam tersebar di Nusantara. Ya. Dengan lingkungan, dengan Oke, keadaan. oke, gitu. oke, oke. Iya, bahkan ini Mbak sebetulnya ya hal-hal yang kecil menarik dan kita tidak pernah melihatnya. Misalnya
kita kembali ke Sumatera Utara namanya Kesultanan Langkat. Ini itu. gara-gara Sumatera Utara, gara-gara kampung sendiri ya bagaimana? Ini kan kita juga tadi sudah kemana-mana. Ini ingin menunjukkan bahwa sebetulnya bagaimana kontribusi kesultanan itu. Yang menarik begini. Melayu Deli nih, Deli Serdang. Langkat. Langkat. Okay. Itu Melayu Langkat itu mungkin Mbak kenal namanya Tengku Amir Hamzah ya. Itu kan Puitis. Ya. pujangga Melayu ya yang luar biasa. Kalau kita lihat itu masih usia muda udah ini. Orang dulu banyak banget yang pintar-pintar, Iya. yang hebat-hebat ya. yang sampai sekarang tuh kalau kita kok bisa ya dibikin bahasa kayak gini, dapat dari mana ya? Ya itu dia bahkan apa sumbangsih dia ketika dia dengan Soekarno duduk dalam sebuah meja itu, dia kan membawa songkok peci hitam itu dan itu menjadi peci nasional saat ini kan, dan itu adalah kontribusi dari Amir Hamzah dan itu Kesultanan Langkat gitu loh. Yang dipakai Soekarno dari beliau. Iya, itu bukan mungkin kita ditaruh dari Soekarno dari Amir Hamzah tidak, tapi itu menjadi pakaian nasional gitu. Kopiah itu. Berarti kopiah itu awal mulanya dari Amir Hamzah. Dari Amir Hamzah Kesultanan Langkat. Sekarang menjadi pakaian nasional kan. Itu artinya kesultanan itu kontribusi sangat besar gitu. Itu kecil tapi kan sama gitu. Dalam masalah performance betul. Dari Kesultanan di Langkat itu Masjid Azizi juga kan masjidnya mewah, bagus tuh. Melayuannya terlihat sekali sampai seluruh dunia tuh mengaguminya. Di Malaysia juga ada Masjid Aziz namanya. Sama dari Masjid Azizi. Jadi ada perpanjangan tangan dari keluarga dari Kesultanan Langkat, mereka menyebarkan agama yang ada di Malaysia. Jadi kerajaan yang di Lingga juga sampai ke Johor. Sebenarnya kesultanan dari Melayu Sumatera itu bisa melingkar saling dengan yang ada di seluruh sama kayak itu dong. Sama nggak kayak bukan kesultanan, kerajaan di India Asia Selatan sama nggak? Sekarang gini aja gitu? Mbak, biar Mbak tidak menuduh saya Sumatera Utara oriented ya. Sekarang saya ke kampung Mbak saja. Enggak, ini maksud saya biar ada penyimbang ya. Saya pernah penelitian di Indropuro. Yang perbatasan dengan Bengkulu. Itu juga luar biasa. Jadi dia itu kerajaan itu sampai ke Brunei. Jadi kontak orang Minang dengan orang Brunei, orang Malaysia itu ada serumpun gitu. Jadi luar biasa. Bahkan manuskripnya yang ada di Brunei. Itu kesultanan yang kecil yang ada di Indropuro, namanya di Painan Selatan di perbatasan dengan Bengkulu itu. Bahkan Pagaruyung itu kan sebetulnya kesultanan Islam juga itu kan luar biasa. Sumatera Barat bagaimana juga kesultanan yang luar biasa banyak juga di Sumatera Barat tentang kesultanan ini. Bahkan kemarin ada di daerah Darmasraya yang sekarang jadi kabupaten baru kan. Itu luar biasa bagaimana peninggalan kesultanan yang ada di sini. Manuskrip lagi manuskrip. Itu luar biasa kayaknya. Dan juga kalau ngomongin ahli haji Gurindam itu kan juga ahli haji ya, Gurindam ahli haji 12 itu kan juga asalnya dari beliau juga nggak sih? Termasuk pujangga juga kan? Pujangga juga kan. Bahasa-bahasa Melayu itu bahasa juga dipengaruhi oleh Kesultanan Islam juga kan sebenarnya. Menarik banget. Sebetulnya kalau tadi terkait dengan Raja Ali Haji ini, dia itu orang Riau, tapi sebetulnya ada darahnya juga Bugis Makassar itu. Jadi itu luar biasa dalam konteks masa itu. Karena kan. Pelayaran juga sih. Iya, kalau orang Bugis kan memang dia nomaden. Iya, nomaden dan pelayar sejati. Pelayar sejati dan itu. Kapalnya juga yang bikin kapal pinisi itu kan juga Bugis. Pinisi Bugis itu luar biasa. Wah, ini menarik banget nih Bang sama Mbak Novita. Kalau ngomongin kayak gini nggak bakal habis-habis ini. Iya kan? Judulnya kesannya berat ya, tetapi sebenarnya kalau ditelusuri lagi maknanya, itu kini kita nggak ngomongin tentang masalah agamanya, tapi juga akar budaya Indonesia yang mungkin tidak mungkin lagi yang harus diketahui oleh generasi muda, karena di merekalah sebenarnya mewariskan apa yang sudah ada di negara ini untuk ke depannya gitu, dan tidak boleh mati ya.
Oke, kalau begitu nanti kita akan ngebahas lagi tentang pembahasan dari peninggalan-peninggalan Kesultanan Islam ini. Boleh. Untuk hubungannya dengan khasanah budaya Nusantara. Tapi episode ini kita sudahi dulu karena waktunya juga sudah terbatas. Terima kasih untuk kehadirannya di Sama-sama, podcast terima Lektur. kasih. Jangan kapok untuk berbagi Ilmu penelitian-penelitian harus terbarunya. Ilmu Iya. harus dibagi. Saya pengalaman itu sangat berharga. Iya, dan itu yang diperlukan untuk generasi muda kita. Oke, sampai jumpa di podcast lainnya dengan pembahasan yang lebih seru. Assalamualaikum.